Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukma. Dalam video kali ini kita akan mempelajari bagaimana refrigeran bekerja dalam sistem HVAC. Sekarang untuk menjadi insinyur HVAC, hal itu sangat penting Anda memahami cara kerja refrigeran, bagaimana ia mengubah fase dan bagaimana ia menggerakkan energi panas di sekitar sistem. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Danfoss selaku sponsor kami hari ini. Danfoss dapat membantu Anda melalui transisi industri pendingin ke refrigeran alami dan ramah lingkungan. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan baru dan efeknya. Mereka juga membuat alat yang berguna seperti panduan retrofit refrigeran mereka, alat GWP rendah, dan juga aplikasi cool selector yang tersedia gratis di situs refrigerants.danfoss.com. Baiklah, langsung saja ke video. Sekarang tidak masalah apa jenis sistemnya, lihat lemari es di rumahmu. Untuk unit split sederhana dan bahkan pendingin industri besar pada dasarnya mereka bekerja sama. Dan itu karena mereka menggunakan refrigeran diantaranya komponen utama evaporator, kompresor, dan kondensor. Bahkan perangkat invasi lainnya. Saat kita menyatakan refrigeran, yang kita maksud adalah fluida yang mudah direbus dari cairan menjadi uap dan juga dikondensasikan dari uap kembali menjadi cairan dan harus bisa terjadi lagi dan lagi tanpa kegagalan. Lantas apa yang digunakan sebagai refrigeran? Nah, kita bisa menggunakan air yang bisa berhasil dan digunakan dalam pendingin absorpsi. Kami juga punya banyak video menarik lainnya. Kalian bisa melihat jika punya waktu. Tapi alasan kami biasanya tidak menggunakan air yang sama karena ada unit pendingin yang dibuat khusus refrigeran yang dirancang khusus untuk tugas ini sehingga mereka dapat bekerja menjadi lebih baik. Di layar, Anda akan melihat beberapa yang lebih umum refrigeran, dan itu adalah R22, R134A, dan R410A. Jika Anda tidak tahu arti dari angka R, maka jangan khawatir. Kita bisa melihat di video berikutnya bersama dengan pro kontra dari mereka, terutama potensi dampaknya terhadap lingkungan. Seperti yang Anda lihat di layar, refrigeran ini memiliki titik didih yang sangat rendah dibandingkan dengan air. Jadi mereka memerlukan sedikit panas untuk mendidih dan menguap menjadi uap, dan ini berarti mereka dapat mengekstrak panas lebih cepat. Anda dapat melihat bahwa pada tekanan atmosfer kemudian mendidih titik air adalah 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit. Tapi R134A memiliki titik didih yang lebih adil, yaitu minus 26,3 derajat Celcius. Jadi kita bisa menggunakan seluruh ruangan untuk merebusnya dan menghilangkan panas dari ruangan dan menyebarkannya ke atmosfer. Tapi sekarang mari kita lihat bagaimana refrigerannya benar-benar bergerak di sekitar sistem. Jadi kita akan mulai dengan kompresor, karena itu kekuatan pendorong refrigeran mendorongnya di sekitar sistem, dan ada banyak jenis kompresor yang berbeda. Tapi dalam video kali ini kita hanya melihat dasarnya tipe piston, karena sangat jelas dan mudah memahami cara kerjanya. Jadi refrigeran masuk ke kompresor sebagai uap jenuh dan suhu rendah dan tekanan rendah. Kompresor menarik masuk refrigeran dengan cepat mengompresnya. Ini memaksa molekul bersama, jadi molekul yang sama masuk ke ruang yang lebih kecil demi meningkatkan laju tumpukan molekul karena mereka semua terus-menerus terpental. Saat bertabrakan, mereka berubah dari energi kinetik menjadi panas. Saat yang sama, semua energi yang dimasukkan oleh kompresor diubah menjadi energi internal. Dalam refrigeran ini menghasilkan refrigeran tingkat energi internal, suhu, dan tekanan. Anda akan tahu jika Anda pernah menggunakan pompa sepeda. Pompa menjadi zat panas saat tekanan meningkat. Refrigeran sekarang berasal dari kompresor sekitar dalam kondensor. Kondensor adalah tempat semua panas yang tidak diinginkan dibuang keluar ke atmosfer. Ini akan mencakup semua panas dari gedung serta panas dari kompresor. Saat refrigeran masuk ke kondensor, suhu harus lebih tinggi daripada udara di sekitar agar panas berpindah. Semakin besar perbedaan suhu, semakin mudah perpindahan panasnya. Refrigeran masuk sebagai uap super panas pada tekanan tinggi dan suhu tinggi, dan itu melewati tabung kondensor. Kipas akan meniupkan udara ke seluruh kondensor untuk menghilangkan panas seperti meniup sesendok suhu panas untuk mendinginkannya.
Saat udara bertiup melintasi tabung, ia akan menghilangkan energi panas dari refrigeran. Saat refrigeran melepaskan panas ini, itu akan mengembun menjadi cairan. Jadi pada saat refrigeran meninggalkan kondensor, itu akan menjadi cairan yang benar-benar jenuh. Masih pada tekanan yang lebih tinggi tetapi juga lebih sedikit dingin meskipun entalpi dan entropinya akan menurun. Sekarang jika Anda menuangkan air mendidih ke dalam gelas, Anda akan melihat semua uap keluar darinya dan juga uap akan bersentuhan dengan kaca yang bersuhu lebih dingin. Itu akan mengembun dan uap itu akan membentuk uap. Karena mengembun itu akan menggelinding ke bawah dan masuk ke bawah. Bagian kaca lagi kembali menjadi cairan. Selanjutnya, refrigeran keluar dari kondensor sekitar dan ke dalam perangkat ekspansi. Dalam hal ini, kita punya katup ekspansi termal. Katup ekspansi mengukur aliran refrigeran ke dalam evaporator, dan dalam contoh ini, kami menggunakan ekspansi termal yang menggunakan bak kapiler untuk mengontrol aliran melalui katup tergantung suhu diolet evaporator. Kutubnya agak mirip dengan nozzle semprot. Ini memiliki tegangan tinggi di satu sisi dalam botol dan ada sisi tekanan rendah tepat setelah nozzle. Saat pelatum ditekan, cairan akan lewat dan ini akan menjadi campuran cairan dan uap. Jadi saat zat pendingin melatih katup ekspansi, ia akan melakukan ini dan akan berkembang karena pipa. Setelah itu, masuk ke evaporator berada pada tekanan yang lebih rendah sehingga refrigeran akan berkembang untuk mengisi ini. Saat mengembang, ia mengurangi tekanan dan suhu sama seperti jika Anda memegang kaleng cat semprot dan Anda menekan nozzle, Anda akan merasakannya menjadi lebih dingin dan dinding wadah tekanan akan berkurang saat Anda akan melakukannya. Jadi, refrigeran akan meninggalkan katup ekspansi pada tekanan dan suhu rendah, dan itu akan langsung menuju evaporator. Evaporator menerima refrigeran, dan kipas menyebabkan udara hangat ke seluruh gulungan. Suhu udara harus lebih tinggi dari suhu refrigeran dingin, dan itu memungkinkannya menyerap lebih banyak energi dan mendidihkan refrigeran menjadi uap. Mirip seperti memanaskan panci berisi air panas akan menyebabkan air menguap menjadi uap, dan uap akan membawa panas. Jika Anda meletakkan tangan Anda di atas uap wajan, maka Anda akan merasakan panas. Ingat, refrigeran memiliki titik didih yang sangat rendah, jadi suhu ruangan sudah cukup untuk merebusnya menjadi uap. Refrigeran pergi sebagai uap jenuh pada tekanan dan suhu rendah. Suhu hanya sedikit berubah yang menghubungkannya ke banyak orang, tapi alasannya tidak bertambah karena sedang mengalami perubahan fase dari cairan menjadi uap. Jadi energi panas digunakan untuk memutus ikatan antar molekul, tetapi entalpi dan entropinya akan meningkat dan kesinilah energi mengalir. Suhu fluida hanya akan merubah sekali, tidak lagi mengalami perubahan fase. Baiklah teman-teman, itu saja videonya. Terima kasih telah menonton. Saya harap Anda menikmatinya. Sebelum kita pergi, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Danfoss karena telah menjadi sponsor untuk episode kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.